Selamat pagi, selamat datang di podcast. Perkenalkan saya June sebagai host pada hari ini. Jadi di sini saya dari startup Cabe Academy yang sedang berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Provinsi Bali di acara podcast hari ini. Jadi kenalin teman-teman, kita sudah bisa melihat di sini ada 3 narasumber kita yang cantik dan tampan pastinya yang bakal membagi experience atau pengalamannya terkait dengan organisasi mereka terkait dengan wawasan kebangsaan dan literasi digital. Oke, mungkin kita bakal beralih langsung ke para narasumber yang kece-kece ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang. Mungkin kita bakal langsung masuk ke ranah perkenalan karena kalau misalnya orang-orang bilang itu Ibu, Bapak tak kenal maka tak sayang begitu. Jadi mungkin saya mulai langsung dari yang paling dekat jaraknya dengan saya, Ibu. Silakan Ibu boleh memperkenalkan dirinya dari komunitas atau organisasi mana gitu. Silakan Ibu. Selamat pagi semuanya, para hadirin yang sedang menyimak podcast pagi ini. Mas Jun, terima kasih dan terima kasih juga kepada Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Bali. Pada pagi hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Dinar Leni Marlina, bukan bintang film, tapi mungkin orang tua saya pernah ngefans sama Leni Marlina dulu, jadi dikasih itu namanya. Terus kemudian saya dari Yayasan Wahyu Lestari Buana. Nah, terkait dengan yayasan kami melakukan pengolahan sampah organik, semua jenis sampah dengan segala kondisi yang udah nggak layak pun kita masih bisa olah. Begitu Mas Jun perkenalan singkatnya. Terima kasih Bu. Mungkin kalau misalnya nanti Arjun biar lebih akrab, Arjun bisa manggil Ibu dengan nama lebih pendek? Boleh, Dinar. Bu Dinar. Iya. Terima kasih Bu Dinar. Mungkin kita bakal lanjut Ibu. Saya mohon untuk diberikan mic-nya. Baiklah Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya persilakan untuk Bapak bisa memperkenalkan namanya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan dari komunitas atau organisasi mana dan bergerak di bidang apa. Silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini sudah mengundang kami sebagai narasumber dalam rangka podcast untuk ormas kemasyarakatan untuk hari ini. Nah, kami dari sendiri berterima kasih atas dibikinnya acara ini dan mempersatukan untuk para ormas yang ada di Provinsi Bali. Nah, nama saya Dwiki Widana, kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Umum untuk Organisasi Kemasyarakatan Barisan Republik Bali Nusra. Dan situ kita bergerak di dalam bidang UMKM dan wisata kuliner. Seperti itu yang kami bisa anukan untuk perkenalan. Kami kembalikan ke dalam misi. Terima kasih Bapak. Mungkin nanti bisa Arjun panggil itu Pak Dwiki ya. Pak Dwiki. Oke, terima kasih. Mungkin kita bakal lanjut dulu perkenalan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi terkait wawasan kebangsaan dan literasi digital. Kita bakal perkenalan dulu dengan Bapak yang terakhir. Kepada Bapak bisa perkenalkan namanya dulu, dilanjutkan dengan dari ormas atau komunitas mana. Silakan. Terima kasih Mas Jun ya, saya panggil Mas Jun. Saya Gus Yadi dari Patriot Garuda Nusantara atau PGN, organisasi bela negara. Kita tuh bela negara seluruh yang ada di bangsa ini yang perlu dicermati atau dibela dalam satu keutuhan bangsa dan negara. Maka kita sering dikenal di jalanan, termasuk ya usulan-usulan kepada bangsa dan negara agar bangsa ini menjadi kuat. Nah, karena PGN itu atau Patriot Garuda Nusantara itu langsung di bawah Kemenhan. Jadi simbolnya beda. Gitu Mas Jun. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti Arjun bisa manggil Bapak itu Pak Gus Yadi. Iya, Gus Yadi gitu, enggak usah Pak lagi. Masih muda kok 17. Masih seumuran lah kita ya. Ya, terima kasih Pak Gus Yadi. Terima kasih Gus Yadi. Mungkin kalau misalnya Arjun boleh nanya nih sebelum kita bakal berbincang-bincang lanjut. Mungkin Arjun pengen nanya, dari Arjun sempat riset juga terkait Patriot Garuda Indonesia. Kalau tidak salah, apa betul pengikutnya sudah 380.000 atau bertambah lagi tahun ini? Kalau seluruh Indonesia, kebetulan saya kan pembina ikut di pusat tapi ada di Bali. Sudah sampai hampir 1 juta. Karena jiwa bela negara pemuda Nusantara ini sangat tinggi. Termasuk yang kemarin berseberangan. Nah, terhadap bangsa ini kita ajak, mulai kita ngobrol, saya sentuh hatinya, gabung ke kita.
Kelihatan keras tapi sebenarnya lemah lembut kita lihat. Untuk bangsa kok. Keras ketika berhadapan sama yang ingin mengacau, tapi setelah itu kita dekati dengan taman hati, sentuh hatinya. Gabung Pak. Sudah udah sejuta ya, atau sejuta. Hampir 1 juta, sudah 900 sekian seluruh Indonesia. Sampai di luar negeri kita ada. Fungsinya masing-masing. Kalau di Indonesia kita bicara bela negara dalam mempertahankan negara kesatuan, termasuk dari separatis, radikalisme, dan semua isu-isu yang SARA, isu apa kita itu gerakan kita. Kalau di luar negeri, PGN atau Patriot Garuda Nusantara menyiarkan budaya. Di Amerika kita ada, di Los Angeles, di Argentina, semua. Sampai di Mekah juga ada. Kalau di Mekah kita pakai udeng kayak gini. Itu promosi budaya kita. Itu PGN. Ternyata banyak sekali anak muda yang masih memiliki jiwa patriot ya, seperti Banyak Bapak-bapak Patriot Garuda Indonesia, hampir sejuta bahkan. Mungkin selain bergerak di bidang yang Bela tentang negara. keamanan, itu masuk ke dalam ranah keamanan berarti ya? Ya, bela negara keamanan. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya tentang Patriot Garuda Indonesia. Sangat menarik, bukan cukup menarik lagi karena pengikutnya bahkan sudah hampir sejuta. Nah, mungkin saya bisa lanjut ke tengah lagi kepada Pak Dwiki. Arjun pengen nanya nih terkait tentang, kalau tidak salah nama panjangnya itu Brigade Barisan Republik, betul? Betul nih, Brigade Barisan Republik. Kalau tidak salah itu bergerak di bidang UMKM, berarti itu bakal masuk ke dalam ekonomi kerakyatan. Betul. Betul. Dan kira-kira Pak, awal mula ini dibentuk itu, kira-kira awal mulanya itu ada studi kasus terkait apa? Apakah tentang ekonomi kerakyatan saat itu sedang menurun? Kalau tidak salah, Brigade Barisan Republik Indonesia ini, Brigade Barisan Republik maksudnya, dibentuk 14 September tahun 2014, berarti 10 tahun lalu, betul? Betul, 10 tahun yang lalu. Kira-kira apa hal yang memicu sehingga dibentuknya Brigade Barisan Republik, Pak? Boleh diceritakan mungkin awal mulanya bagaimana dibentuknya? Kalau Barisan Republik memang akte pendiriannya itu di tahun 2014. Di saat itu Barisan Republik itu kan belum menjadi suatu ormas kemasyarakatan. Di saat itu masih dalam perizinan partai politik. Nah, di saat itu kita mengalihkanlah di tahun 2022 di saat terjadinya corona. Disitulah Barisan Republik dari akte itu dijadikanlah organisasi kemasyarakatan dengan visi misi UMKM dan wisata kuliner, dan karena terpuruknya ekonomi pada saat terjadinya suatu corona itu terjadi, makanya masyarakat perlu diberikan suatu pembinaan dan pelatihan kembali dari Barisan Republik. Dan kita di sini dari Barisan Republik tidak lagi dari unsur untuk perizinannya bukan partai politik lagi. Kita adalah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Kita bergerak di bidang kemasyarakatan untuk membina, untuk memberikan suatu penyuluhan dan bagaimana membangkitkan kembali mindset masyarakat yang trauma pada waktu saat terjatuhnya pada pandemi COVID-19 kemarin. Nah, itu yang tujuan utama kami, dan sampai saat ini kami dari Barisan Republik sudah terbentuk dari Banyuwangi, Bali, NTB. Di NTT kami masih dalam persiapan untuk pembentukan pengurus. Pengurus kami untuk kapasitas untuk bagian kerja untuk wilayah Indonesia Timur, kami memiliki sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah, kebetulan saya sendiri sebagai ketua umumnya, dan kita membentuk di setiap kabupaten, kita membentuk kabupaten atau kota, kita membentuk Dewan Pimpinan Daerah, dan itu dibantu oleh Dewan Pimpinan Cabang yang kita bentuk di kecamatan, dan kita dari pembantuan untuk langsung menyentuh ke masyarakat, kita membentuk namanya pengurus koordinator desa atau kelurahan yang sudah terbentuk saat ini. Nah, mungkin di Bali kita memiliki kepengurusan saja kurang lebih sekitar 2.000 orang yang sudah terbentuk sampai ke pelosok desa-desa. Nah, seperti itu kami bisa memberikan informasi tentang Barisan Republik. Dan saat ini Barisan Republik sedang mengembangkan ke wilayah timur. Bagaimana masyarakat ini bisa kita bantu, bagaimana kita bina dulu. Nah, tanpa ada pembinaan mungkin kita belum bisa untuk membantu. Dan kita siapkan wadah daripada kemasyarakatan ini untuk bisa bersinergi dengan pemerintah.
Dan kita saat ini masih melakukan suatu bentuk namanya regulasi untuk keadministrasian kepada pihak pemerintah, baik dari desa, baik dari kecamatan, baik dari kabupaten, dan untuk provinsi Bali. Nah, kemarin kita sudah melakukan suatu bentuk namanya pembinaan dan penyuluhan pada tanggal 19 Mei 2024 kemarin yang dihadiri oleh Pak IKK kemarin sendiri langsung. Dan kami terima kasih juga. Kenapa kami memberikan itu? Untuk meningkatkan, untuk kapasitas, kuantitas, bagaimana kita merubah mindset daripada pengurus kita untuk menjadi organisasi kemasyarakatan. Baik, Juni, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dwiki, sangat detail. Bener-bener yang Arjen tuh kalau misalnya bisa bilang hari ini bener-bener ngerasa bangga sekali bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali experience yang bisa Arjen dapat. Mungkin kita bakal lanjut ke Ibu. Ini Ibu Dinar dari Yayasan Wahyu Lestari Buana. Mungkin Ibu, karena Arjen belum sempat, mungkin bakal banyak pertanyaan yang bakal Arjen lontarin, karena Arjen benar-benar kepo sekali terkait apa sih, bukan apa, tapi di bidang apa, mungkin kalau misalnya kita berbincang tentang sampah, apalagi sampah-sampah di Bali khususnya itu cukup padat sekali, dan bagaimana mungkin dari komunitas Ibu tuh bisa mengolah sampah hingga menjadi produk bagus seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Ibu silakan. Terima kasih. Jadi awalnya memang bukan satu hal yang mudah buat kita bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Karena pada umumnya sebetulnya masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas sejak zaman dulu. Kita terbiasa dengan hidup bersama dengan teknik mengolah sampah dengan sistem composting, ya kan? Tetapi pada hari ini ada satu yang baru. Kalau kita bisa mengolah sampah itu menjadi yang lebih baik, kenapa nggak kita buat lebih baik, kan begitu? Karena kenapa? Awalnya saya hanya terfokus kepada pengolahan sampah saja. Bagaimana caranya kami bisa membantu masyarakat, pemerintah wilayah setempat di mana kita berada bisa mengurangi sampahnya, kan begitu. Dan saya yakini bahwa sampah-sampah organik itu mempunyai value yang belum belum terbuka gitu loh. Maaf. Sampai pada akhirnya sampai di titik akhirnya kita bisa mengolah itu dengan sempurna dan baik dan nggak ada baunya yang jelas. Itu yang bikin kita lebih surprise lagi. Dan ternyata setelah kita aplikasikan ke tanaman, ke tanah, ke air, itu ternyata mempunyai efek yang luar biasa. Jadi impact-nya nggak sekedar mengatasi tanaman yang stres, tanah stres, atau dia over contain terhadap chemical atau kimia, itu juga kita bisa recovery. Mungkin Gus Jun mungkin tahu kalau misalnya tanah terkontaminasi itu terutama timbal yang sangat berat, biasanya kita butuh recovery bulanan ya Pak. Bulanan biasanya. Tapi kalau pakai ini itu semingguan bisa. Jadi kalau misalnya ada wilayah yang kayaknya udah nggak bisa hidup lagi, nggak produktif tanahnya, dengan senang hati kita bisa bantu untuk recovery. Nah, nggak cuman itu, yang ada di atas tanah kita juga bisa recovery. Contohnya tanaman-tanaman stres yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak mengeluarkan buah, yang sedang sakit. Hal yang paling agak sulit mungkin kelapa. Kelapa itu kalau dia diserang sama hama kumbang, pucuknya itu kan dimakan habis, lama-lama kering. Saya recovery pakai ini, itu 23 hari Pak. Jadi manggarnya itu sudah keluar yang baru, hitungan ke 23 hari sudah keluar. Berarti kan sebelumnya itu less than 20 days, ya kan, kurang dari 20 hari, kan gitu. Nah, itu setelah dari recovery itu dia akan menghasilkan buah-buah yang benar-benar cukup luar biasa banyak. Nah, itu ada banyak yang sudah kita lakukan untuk uji cobanya. Terus kemudian jeruk juga sama. Jadi kalau jeruk itu misalnya dia stres, tadinya mungkin gampang rontok atau apa gitu ya, nggak begitu bagus, dia kering di dalamnya. Kita bisa recovery itu dengan di pruning aja, kasih ini. 23 hari juga. Semua saya hitung rata-rata 23 hari. Enggak cuma itu lagi Gus Jun. Jadi pada hewan sendiri saya udah coba, hewan yang stres. Ya, saya ada kisah satu ekor ayam itu saya kasih nama ayamnya Putri. Karena waktu itu saya pelihara di daerah Nusa Dua, ya kan. Ayam ini stres, sebelumnya dia rajin bertelur. Stresnya dia kenapa? Karena dia melihat sendiri, menyaksikan telurnya dimakan biawak dan ular. Karena saya tahu itu karena ketangkep sama saya, oh ini penyebabnya stres. Saya nggak sengaja sebetulnya
Minumannya saya kasih ini. Berapa hari ya? Kayaknya ada sekitar 4 harian. Sembuh dia jadi jinak. Yang tadinya saya masuk ke kandang dia stres kayak dikejar-kejar, wah lari-lari ke sana sini. Akhirnya kok dia diem gitu loh. Dia diem tuh. Saya masuk dia nggak ngapa-ngapain, dia diem kayak minta digendong gitu. Udah. Dan akhirnya selang 2 mingguan dia bertelur lagi. Dan rutin bertelur 2 hari sekali. Artinya apa? Reproduksinya sudah terperbaiki. Dia udah nggak stres lagi. Itu. Sama kalau dicoba di jagung, jagungnya jarang ada yang ngompong. Full semuanya. Nah, kalau ada yang punya ternak sapi, di sapi bisa, maka kandang pertama nggak akan bau. Terus nggak ada lalatnya dari 100% bisa jadi 95%, kalau 100% saya bilang terlalu muluk-muluk ya. 95% lah gitu. Sisain lalatnya 10 gitu. itu dia udah nggak ada lagi lalat di sana. Terus kemudian para petani pun bagi ternaknya yang sudah mengkonsumsi ini, misalnya ditaruh di minumannya ya, atau direndam di rumputnya, terus nanti hasil rendamannya dikasih buat nyombor atau dikasih di minumnya, mereka nggak perlu lagi melakukan fermentasi terhadap kotoran atau pupuk kandangnya itu. Udah bisa langsung dialirin. Yang paling parah itu kan kotoran babi ya Pak. Kotoran babi itu kalau ditaruh di tanaman kan itu kan mati langsung. Kita udah nyoba, itu langsung dialirin ke pohon manggis, jadi dari kotoran babi ini langsung itu hidup tumbuh sampai dengan detik ini justru malah subur. Wah. Iya. Dan ini buat dekomposter pun bisa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kompos, maka komposnya akan menjadi kompos yang di atas level yang biasanya. Gitu. Nah, begitu juga di sungai. Kalau misalnya kita kasih ini di sungai, maka sungainya juga akan bagus pertumbuhannya dan dia akan free contain dari timbal-timbal berat. Maka semua ekosistem yang ada di situ yang tadinya memang sudah tenggelam dan nyaris dikatakan punah mungkin, padahal dia masih tersimpan kan di bawah lumpurnya tuh Gus John. Cuman karena nggak ada yang merangsang dia untuk tumbuh, jadi dia lebih akhirnya terpendam di dalam, sama seperti fosil ceritanya kan gitu. Dia terpendam akhirnya lama-lama membatu kan begitu. Nah, kalau dengan ini bisa dirangsang dan ditumbuhkan lagi, dia akan naik lagi ke permukaan. Terbukti dengan ketika kita pakai ini di sawah yang sudah terkontaminasi berat dengan pupuk-pupuk kimia, maka yang terjadi adalah dalam 4 hari itu semua makhluk hidup yang ada di sawah itu langsung keluar. Itu akan penuh dengan cacing, lindungnya keluar semua. Itu. Jadi itu efeknya ini. Nah, ada lagi bonusnya. Bonus lain kalau kita pakai ini adalah naiknya kadar oksigen di mana di area itu dipakai. Jadi seterik apapun panas, kalau kita udah pakai ini sekitar pekarangan kita atau mungkin di sawah kita, itu nggak akan terasa begitu panas. Karena tadi oksigennya naik. Nah, orang nanya, apakah ini sama dengan ekoenzim? Enggak sama, beda. Kalau ekoenzim kan dia bisa buat piring, buat baju, buat lantai. Kalau ini nggak bisa, sangat tidak disarankan. Apakah pembuatannya sama? Total beda. Nggak sama. Jadi mungkin karena dilihat cairan, jadi langsung berasumsi bahwa ini ekoenzim. Kayaknya banyak yang nanya gitu ke saya. Jadi saya harus jelaskan bahwa ini bukan ekoenzim gitu loh. Ini memang pupuk gitu. Jadi semuanya juga hasil labnya sudah ada. Nah, yang saya mau kasih tahu lagi, kos biaya pertanian bisa kita bantu. Artinya kenapa? Memperingan. Salah satu kisah yang mungkin saya masih senang ceritain sampai sekarang ya. Kita ada petani di Tamblingan. 1,5 hektar lahan itu dia biasa menghabiskan 24-25 juta hanya untuk pupuk saja. Dia tanam itu di sana bunga pecah 1000 yang biru itu, Gus. Nah, waktu itu biasanya beliau ini ngutang dulu di toko pertanian. Ambil dulu, nanti setelah panen baru dibayar. Nggak tahu kenapa pada saat itu dia nggak dapat utangan. Kebetulan salah satu pengurus di yayasan kami itu adalah Ide Pedande dari Sidekarya. Nah, Ide tuh bawa ini, pupuknya ada berapa botol gitu ada disuruh dibawa di 10. Nah, sekarang satu botolnya itu untuk kos produksinya 115. Kita hitung-hitungan ya, 115. Dia beli berarti kalau 10 kan 150, 1.150, ya kan? Nah, ternyata dia hanya butuh sampai 8 botol aja 1,5 hektar itu. Dia ikutin panduan bagaimana caranya memakai itu. Artinya kosnya berkurang jauh. Betul. Ya kan? Iya. Nah, oke. Sekarang durasi dia menanam, merawat itu jauh lebih cepat.
dibandingkan dengan dia menanam pada umumnya sampai nunggu masa panennya. Dan yang paling ini lagi, yang paling beliau seneng lagi itu adalah saat dia panen biasa 1 hektar dapatnya 800 kilo itu jadi 1.300. Sudah. Durasi panen biasa hanya seminggu sekali, itu bisa jadi 4 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Berarti almost a day. Ya, setiap Betul, hari, betul. every day. Dia panen tuh, dah. Plus kalau udah panen kan Pak, biasanya bunga pecah 1000 itu harus buru-buru dibawa ke pasar. Karena kenapa? Kalau nggak layu, kan gitu. Harus cepat sampai di konsumen. Ternyata apa yang terjadi? Bisa di-keep sampai dengan 3 minggu, tapi harus di suhu ruangan yang biasa, tanpa masuk ke fridge. Nggak harus masuk ke kulkas. Ini berlaku untuk semua bunga. Nah, artinya banyak poin-poin yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita share ke masyarakat atau terutama para petani kita, bahwa untuk menjadi petani yang kaya itu seperti yang di luar negeri sana, Gus. Kalau misalnya ada orang nih ya, naik kapal pesiar, misalnya tamu kapal pesiarnya nanya nih ke salah satu orang anak, ditanya, "Bapak kamu kerjanya apa?" "Bapak saya kerjanya pegawai negeri." Padahal kalau di kita pegawai negeri itu kan kaya ya, gitu kan ya, atau enggak pegawai swasta gitu kan ya. Pasti udah ini, wah kasihan dikasih tip. Coba kalau dibilang, "Bapak kamu kerjanya apa?" Ditanya sama tamunya kayak gitu, "Petani." Wah nggak bakal dikasih. Karena kenapa? Menurut orang asing, petani itu adalah orang paling kaya, jadi nggak perlu dikasih uang tip. Jadi kalau di kapal ditanya itu petani itu nggak dikasih uang tip, jangan kaget. Gitu. Jadi ini bisa mendeliver salah satu bukan mendeliver salah satu pesan dari yang selama ini digaungkan oleh pemerintah untuk satu kita hidup dengan bersih mengenai sampah organik, itu bisa jadi atensi kita. Yang kedua, bagaimana seperti pemerintah di pusat juga menggaungkan bagaimana bisa menjadi petani yang kaya, betul nggak Pak? Itu bisa termessage semuanya. Artinya kita dengan masalah sampah organik hari ini yang saya rasa menjadi beban luar biasa pemerintah, jadi permasalahan itu adalah solusi. Gitu. Oke. Menurut saya, karena saya selalu melihat terbalik, pola pikir saya mungkin selalu beda dari orang. Karena saya melihat masalah itu sebetulnya enggak selalu mendeterminasi orang menjadi satu satu posisi yang istilahnya itu adalah problem yang harus yang harus dikatakan bahwa itu adalah satu determinasi yang harus dilalui orang dengan permasalahan yang menghasilkan konflik-konflik gitu loh. Kan begitu jadinya. Nah, sama seperti sampah ini, saya nggak berpikir begitu. Bahwa masalah itu ada, pasti ada solusinya. Dan saya yakin bahwa masalah sampah organik ini kita bisa atasi. Cuman yang jadi PR itu adalah Gus Jun, bahwa pada dasarnya kita nggak bisa bergerak sendiri. Itu. Jadi kita harus bergerak bersama. Oke. Bergerak mensejahterakan petani, bergerak juga membersihkan lingkungan kita. Itu Gus Jun. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Panjang sekali dan banyak sekali experience yang bisa saya dapat di situ. Benar-benar pada hari ini ya, bukan bangga lagi, bahkan bangga sekali. Ini banyak sekali ranah-ranahnya, dari sampah organik bisa jadi bermanfaat bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk tumbuhan, untuk hewan, bahkan untuk tanah-tanah, itu bisa menyuburkan para petani yang dimana nanti hasil-hasil pangannya, hasil-hasil dari olahan itu bisa menjadi UMKM, diolah menjadi UMKM yang cukup baik, dan itu bisa masuk ke ranahnya Bapak Dwiki. Dan bagian keamanan juga tadi sudah dijelaskan juga oleh dari Bapak Patriot Garuda Indonesia. Itu benar-benar bisa bikin Arjun tuh merasa bangga punya organisasi masyarakat yang benar-benar berguna, benar-benar yang berbakti pada negara kita. Mungkin sebagai anak muda ya, benar-benar mungkin Arjun bakal next-nya tuh ngajak teman-teman untuk bisa, ayo kita bergabung di salah satu ormas yang mungkin di bidangnya kita gitu. Melihat ormas-ormas yang datang pada hari ini, bahkan mungkin ormas-ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun Arjun yakin itu semuanya hebat-hebat gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian penjelasannya terkait tentang komunitas atau organisasinya. Kita bakal lanjut dan masuk ke dalam pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan literasi digital. Mungkin Arjun bakal mulai dulu dari Pak Dwiki dulu. Boleh diberikan mic-nya, kita bakal nanya Pak. Tetapi bagaimana pendapat Bapak
atau pendapat Bapak tentang wawasan kebangsaan. Apakah itu butuh untuk kita sebagai masyarakat Indonesia atau tidak butuh tentang wawasan tersebut? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk suatu bentuk wawasan kebangsaan kepada kita dan seluruh mungkin rakyat NKRI ya, dalam arti kata tetap harus bernaung di bawah Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mungkin ke bawahnya mungkin peraturan daerah. Itu yang harus dilaksanakan dan harus ditaati. Nah, mungkin pengembangannya mungkin dari pihak pemerintah atau apa, dari pihak yang berwajib, ya mungkin sesuatu harus adanya suatu pembinaan. Mungkin kepada dari awal lah, dari sekolah, mungkin dari pihak terkecil, mungkin dari sampai itu kita mati pun harus tetap bernaung di bawah Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI kita. Kan seperti itu, karena NKRI adalah harga mati bagi rakyat Indonesia. Nah, pengembangannya itu kita kembali dulu ke zamannya mungkin di era sebelum tahun 2000-an, mungkin adanya penataran P4, ada BP7. Nah, mungkin seharusnya itu dibangkitkan kembali biar tidak merusak moral daripada mindset mungkin dari anak dan masyarakat Indonesia ke depannya, dan berikan suatu bentuk kayak dulu ada suatu pembinaan dari humas dari kepolisian, humas dari TNI. Nah, di situ kan sudah ada badan-badannya yang harus memberikan suatu pembinaan kepada masyarakat. Nah, inilah pentingnya. Kenapa? Karena masyarakat di saat ke depan ini banyak yang salah dan belum mengerti bagaimana suatu bentuk namanya administrasi, undang-undang. Nah, ini yang perlu mungkin dari pemerintah yang harus dibina kembali. Seperti di era saya dulu masih sekolah, nah itu harus mengikuti dulu 14 hari kerja. Baru kita diterima menjadi seorang murid, meskipun SMP, SMA, sama kita dalam kuliah dulu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya pembekalan ke kita ke hari depannya untuk tua kita, akhirnya kita mengerti bagaimana aturan, bagaimana hukum negara. Dan setelah kita mengerti, kita tidak akan berani untuk melanggar undang-undang dan hukum negara. Nah, seperti itu, Dejun, yang saya bisa sampaikan kepada Dejun. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dwiki, penjelasannya benar-benar membuat Arjun terpukau sih, karena sebagai generasi muda sekarang ya, apalagi Arjun juga baru umur 20, itu ngerasa kalau misalnya kita tuh sudah mulai melenceng dari yang harusnya kita tahu tentang apa itu kebangsaan, bagaimana kita menjadi orang yang merasa bahwa kita tuh NKRI banget gitu loh. Tapi kayak Arjun juga ngerasa sekarang itu mungkin cukup sedikit karena mungkin kita sudah banyak masuk ke dalam ranah-ranah yang dibawa dari budaya barat, sehingga kita hampir lupa bagaimana mungkin menurut Bapak tentang hal tersebut. Apalagi generasi muda seperti Arjun itu bisa dibilang cukup sulit untuk, bukan cukup sulit tapi jarang mendapatkan wawasan tersebut. Kalau untuk dengan dunia kemodern dalam arti kata, sekarang kan banyak terpengaruh dari HP, mungkin televisi sudah tertinggalkan. Nah, mungkin karena yang sering terjadi adalah berita yang sistemnya hoax, berita yang bikinnya suatu bentuk bukan sebagai pendidikan, yang sering yang muncul di dalam mungkin mungkin YouTube, mungkin di TikTok. Nah, itu sering munculnya itu karena bukan adalah mindset untuk mendidik. Yang sering terjadi adalah memamerkan. Dan sampai sekarang karena ajang mencari duit, mencari uang dengan ajang mungkin media, nah disinilah mungkin perlu suatu pembinaan. Kalau tanpa ada pembinaan, nah karena di situ kan pasti adanya suatu bentuk namanya undang-undang, aturan. Nah, dimanapun kita berada dan selama di negara Indonesia ini, mungkin NKRI ini selalu diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah. Nah, inilah yang perlu diterapkan kembali dan diberikan pembinaan biar masyarakat itu memahami dan masyarakat itu mengerti. Tanpa adanya pembinaan mungkin dari dinas-dinas atau pemerintahan, mungkin ya di sini masyarakat melupakan aturan itu sendiri karena sudah
terpancing dengan namanya media sosial sekarang. Itu deh, Jin. Nggih. Betul. Mungkin yang lain mungkin bisa menambahkan nanti kembali. Nggih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dwiki. Mungkin saya minta selanjutnya Pak Gus Yadi. Oh, Gus Yadi untuk bisa mungkin menambahkan atau mungkin ada asumsi lain dari Pak Dwiki tadi boleh ditambahkan terkait tentang pendapat Bapak, pendapat Gus Yadi tentang wawasan kebangsaan. Kira-kira apa itu perlu untuk masyarakat Indonesia, entah itu generasi Z, generasi milenial ataupun generasi apapun yang saat ini ada di Indonesia. Silakan. Terima kasih Mas Jun. Kita bicara wawasan kebangsaan, kita harus tahu dulu posisi negara, posisi rakyat kan. Saat ini apa yang terjadi, khususnya jangan bicara luas dulu, jangan bicara Indonesia dulu, baru kita bicara Bali aja dulu. Karena yang saya lihat wawasan kebangsaan yang ada di Bali ini belum menyentuh ke semuanya, belum menyentuh. Mungkin dia dari pemerintahannya belum kesentuh wawasan kebangsaan dan masyarakatnya belum sentuh. Saya kemarin menganalisa dan memperhatikan ini perlu wawasan kebangsaan yang sangat kuat untuk di masyarakat, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya. Sekarang saya lihat ada kampung Rusia, kampung apa itu lagi negara-negara lain, itu terjadi di Canggu ya. Itu ya saya perhatikan apa yang akan terjadi. Saya ketemu seorang kontraktor yang membangun satu villa. Ternyata dia di bagian kerja yang paling kasar. Tenaga kerja gambar itu semua dari luar negeri. Dia bikin bangunan Spanyolan lah seperti ini. Saya tanya, ini dia ke Bali ini, dia membangun di Bali kenapa? Karena atmosfer Bali adalah budaya. Ada sejarah, ada semuanya ada di Bali. Maka orang tertarik ke Bali. Tapi kenapa ada orang asing ke Bali membangun dengan gambarnya dia, membangun dan tenaga kerjanya dia, bentuknya bukan kayak Bali. Nah, ini kan jadi catatan. Ini bukan mengkritik, saya minta ada solusi dari pemerintah. Bahayanya ketika ada bangunan yang belum berbentuk arsitektur Bali, nanti Balinya hilang. Kita usah dirampok, Bali nggak usah diserang pakai senjata atau rusak aja sistem bangunannya. Lama-lama Bali tidak akan kelihatan. Setelah itu terjadi apa? Maka budaya di luar itu akan mempengaruhi budaya kita. Pola hidup masyarakat pemudanya akan ikutin ya jingkrak-jingkrak lah, minum ngawur lah, narkoba jalan. Lama-lama akan hilang Bali itu. Itu menjadi catatan kita, maka saya berpikir Bali tidak perlu diapa-apain untuk dihancurkan dengan cara itu. Kalau dengan terang-terangan kita akan bangkit, maka kan semangat murah hari kan tinggi di sini. Semangat puputan. Nah itu ini yang saya perhatikan. Bali aja seperti itu, belum Nusantara. Nah, wawasan kebangsaan yang harus diterapkan adalah mulai masyarakat diajarkan bagaimana mencintai Nusantara ini dulu. Adat istiadat dan budaya. Kalau adat istiadat dan budaya sudah tergerus atau hilang, maka identitas bangsa hilang. Setelah identitas bangsa hilang, maka bangsa ini juga akan hilang. Maka wawasan kebangsaan itu harus menyeluruh, baik itu masyarakatnya, para pemuka-pemukanya, tokohnya, dan pemerintahnya. Kembali kepada Pancasila yang murni dan konsekuen. Ayo kita kembali lagi. Nah ada ruginya berpolitik ya asasnya Pancasila, organisasi asasnya Pancasila. Nah ini menjadi tanggung jawab kita. Saya termasuk bukan mengaku generasi Z yang malu, sudah hampir 60. Tapi saya masuk ke situ. Saya ajak ayo saya pengaruhin. Anak-anak muda saya pengaruhin. Kamu mencintai bangsamu menjadi satu kewajiban loh. Karena darah dan nyawa dan harta yang kemarin disumbangkan oleh para pahlawan itu menjadi kerjaan kita dan menjadi amanah yang harus kita teruskan. Dan Bali saya miris sekali, benar-benar di Bali saya miris sekali. Kenapa saya mungkin Mas Jun lihat Gus tadi kok di jalanan sering lihat. Karena sudah saking bingung kita. Ini dari mana dimulai lagi ya? Apa potong satu generasi enggak boleh? Karena untuk menghilangkan potong satu generasi kan di sistem kita mahasiswa atau aktivis, potong satu generasi baru bikin lagi. Karena boleh itu enggak menciptakan suasana demokrasi yang bagus kan. Terus apa yang harus dilakukan? Maka ada satu yang harus dilakukan oleh pemerintah, buat aturan baru. Kalau di Bali bikin perda-perda Bali tentang yang menguatkan adat istiadat budaya, hukum semuanya. Boleh kita berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita harus selalu berseberangan sama negara. Bangsa ini boleh dikritik. Karena dikritik bangsa, oh itu enggak.
Saya kemarin sama anak Papua yang sering saya hajar terus dia minta merdeka. Kemarin aja baik ngomong, tak sentuh hatinya. Baik juga ya. Kenapa mereka? Mereka sebenarnya tidak paham. Tapi ada isu seperti Pak bilang itu berita hoax itu. Janji-janji muluk dari asing gitu. Itu yang terjadi. Dan saya juga minta para stakeholder, para pemangku jabatan, tokoh, ayo jangan hanya mengisi kantong dan dompet dan rumahnya aja. Ayo isi bangsa ini dengan sesuatu yang baik. Itu yang saya minta di wawasan kebangsaan ini, Mas Jun. Baik, terima kasih Gus Yadi, benar-benar banyak sekali poinnya, sehingga tuh cukup nyambung gitu. Bukan cukup nyambung, tapi itu kan cukup menambahkan dari opini Pak Dwiki. Pak Gus Yadi juga udah bilang Indonesia, jangankan Indonesia, Bali saja jangan diserang menggunakan senjata. Kita serang saja kayak rasa cinta dari masyarakatnya, rasa cinta Indonesia hilangin aja. Maka lama-lama Indonesia pun bakal hilang. Itu benar-benar yang relate banget, karena itu benar-benar terasa, apalagi Arjun juga ngerasa yang mungkin banyak juga anak-anak yang seumuran Arjun itu kayak udah mulai yang benar-benar menyepelekan, untuk apa sih nggak bakal dihukum juga, yang benar-benar yang Nggak mereka keren ya. ya. Kayak pakai udeng nggak keren kan? Malah lebih kelihatan muda saya. Ini salah satu warisan budaya salah satu yang masih ada di dunia ini. Udeng ini salah satu, bukan satu-satunya, salah satu. Saya ke Mekah pakai ini loh. Apa menjadi salah? Enggak, agama berbeda dengan budaya. Kalau agama tidak diselimuti budaya maka akan rusak bangsa itu. Ini wawasannya harus dikatakan. Terus sampah dikelola itu kan bela negara itu. Pak Dwiki itu bela negara. Ini yang disebut dengan bela wawasan kebangsaan sudah dilakukan. Mungkin mengucapkannya belum luas ya, tapi belum berani kan. Ragu-ragu. Padahal itu bela negara, saya lihat Pak Dwiki, oh itu bela negara. Ibu tambah lagi bela negara, sampah jadi momok bangsa ya kan. Itu bela negara yang sangat hebat. Tinggal pengembangannya itu kalau pengen seperti itu memandangnya Mas Diki, Mas Jun. Ya tinggal mungkin nextnya pengembangan ya. Mungkin itu solusi untuk pemerintah yang mungkin nanti yang nonton ini bisa ditonton, karena banyak sekali poin-poin yang bisa menjadi solusi sebagai bukan sebagai, tapi untuk memecah permasalahan wawasan bangsa untuk masyarakat Indonesia. Mungkin terima kasih Gus Yadi, penjelasannya benar-benar bagus banget. Arjun benar-benar merasa bangga, bisa lagi sekali Arjun bisa bilang Arjun merasa bangga hadir di sini. Mungkin bakal lanjut ke Ibu Dinar, tapi Arjun bakal nanya gimana pendapat Ibu tentang wawasan kebangsaan. Apakah perlu? Tadi kan sudah Gus Yadi, sudah Pak Dwiki sampaikan tentang opini-opini mereka. Mungkin Ibu bisa menambahkan atau punya opini lain, silahkan Ibu. Oke, mengenai wawasan kebangsaan. Izinkan saya tarik nafas dulu ya. Saya kalau ngomong kebangsaan, emosional saya luar biasa. Oke. Mengenai kebangsaan, begitu banyak yang harus kita naikkan pada saat ini. Pertama, dari segala sisi, bukan cuma masalah Gen Z ya, nggak cuma masalah Gen Z. Yang saya sangat prihatin dengan kondisinya saat ini. Banyak sih memang pemuda seperti dibilang tadi Gus Yadi, juga masih banyak pemuda yang peduli dengan bangsa ini. Betul. Tapi yang saya sayangkan adalah masih ada juga yang istilahnya mereka punya kapasitas yang bisa mampu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, terutama generasi muda, tetapi mereka nggak melakukan. Jadi wawasan kebangsaan dan rasa memiliki atas NKRI ini kepada setiap insan itu wajib harus ditanamkan dan harus diulang-ulang terus-menerus. Brainstorming istilahnya begitu. Karena kenapa? Satu hal yang membuat saya prihatin adalah belum lama saya dengar, ini nggak cuma di cerita kalangan anak sekolah SD, SMP, SMA ya. Kalau tadi P4 itu harus dibangkit. Oh, saya sangat setuju sekali. Saya setuju sekali. Itu harus, karena kenapa? Dulu saya juga mengalami hal itu. Yang artinya setelah pendidikan itu saya mengerti berbangsa, bernegara itu harus seperti ini gitu. Ternyata ada etika-etika dalam berbangsa dan bernegara gitu. Itu di SMP saya ini banget, saya dapatkan sekali. Tapi yang sekarang kan enggak. Nah, kembali lagi tadi, orang-orang yang mampu menyampaikan pesan tertentu tentang kebangsaan atau bahkan mungkin bisa menularkan salah satu wawasan tanpa mereka sadari melalui komunikasi yang tepat dan betul kepada generasi muda, itu enggak dilakukan. Bahkan ada beberapa, contohnya kemarin saya miris di hati saya. Ada seorang arkeolog
bagaimana kita tahu tugas seorang arkeolog itu adalah melakukan penelitian tentang sebuah situs atau mungkin penemuan-penemuan yang lain. Dia merupakan messenger yang harus menyampaikan satu kisah bangsa atau peradaban kepada pemerintah terkait atau kepada masyarakat sesuai dengan literasi kisah sejarahnya sebelumnya. Betul nggak? Betul. Tapi apa yang dilakukan? Ada terjadi pembelokan sejarah. Sedih nggak? Sangat sedih, bukan sedih aja. Sangat prihatin. Di situ saya menangis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa kita saat ini? Apakah kurang rasa kepemilikan kita terhadap NKRI? Apakah kita sudah lupa diri terhadap para pahlawan yang sudah dari dulu mengusahakan kemerdekaan kita yang sampai hari ini kita masih nikmati? Bahkan kita nyaris sampai dijajah lagi. Berapa fase sudah kita lewatin? Termasuk saya sendiri. Sebegitu tidak bersyukurnya kita kan sebagai seorang warga negara Indonesia. Sampai kita lupa diri. Itu yang gak boleh. Maaf berkhianat untuk NKRI buat saya. Dalam bentuk apapun juga, penyampaian, kita nggak usah muluk-muluk ngomong masalah perang apa. Mungkin bapak-bapak ini lebih ke situ ya, artinya lebih global. Saya dari hal kecil ke anak yang di rumah. Pernahkah kita bercengkrama dengan anak kita mengenai bagaimana negara ini? Pernah nggak kita cerita mengenai kisah sejarah Cut Nyak-Dien? Itu dulu ceritanya gimana? Di sana ada budaya apa? Tari-tariannya kayak apa? Ada nggak yang cerita kayak begitu? Kisah cerita Pajajaran, ada nggak yang cerita begitu? Kita yang di rumah nih sebagai seorang sosok ibu, padahal rata-rata ibu rumah tangga di Indonesia kebanyakan sarjana, betul nggak? Betul. SE, SH, betul nggak? Betul. Seharusnya ini momen, karena gini, momen di saat anak masih kecil, ketika orang tua menanamkan satu cerita, itu kita akan ingat, betul nggak Bapak-Bapak? Kadang itu lupa. Zaman sekarang yang dilihat ini selfie, wah, di mana nih eksis. Dia lupa menanamkan cerita itu. Itu kelihatannya sepele, sama seperti makanan. Ibu-ibu sekarang lebih senang ngasih anaknya uang ketimbangannya masak yang cuma sekedar telur ceplok dari rumah, padahal itu penuh cinta dan kasih sayang sama anaknya. Jadi berangkatnya dari mana sih sebenarnya generasi ini bisa mengetahui bangsa? Dari rumah. Kita mau nyalahin guru di sekolah, salah. Kita sebagai seorang yang punya generasi, kita yang punya generasi nih, siapa? Ibu, bapak. Itu. Jadi saya sangat sayangkan kenapa itu bisa terjadi gitu loh. Jadi pesan moral sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa anak-anak sekarang disalahkan, saya nggak setuju, yang salah dari rumah. Rumahnya mereka. Ketika kita nggak mampu mendeliver dengan betul, kita sebagai messenger kepada anak kita, betul nggak Pak? Siapa sih yang salah sebenarnya? Apa ya gurunya? Bukan gurunya yang punya anak kan? Kebanyakan nyalahin gurunya. Saya sendiri, ketika anak saya, contoh kecil, saya nggak mau cerita yang luas-luas. Ketika anak saya bertengkar dengan temannya, dia pulang nangis ke saya, apa saya percaya anak saya? Enggak. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu dia di sana bagaimana dia bertengkar, awal ceritanya seperti apa. Maka yang terjadi pas saya dudukin dulu, oh ini kan kalian sama-sama saudara, minta maaf, saling ngobatin. Begitu cara saya. Karena kenapa? Hal yang sepele itu ketika kita niatkan baik untuk menyampaikan tentang kasih sayang sesama saudara, itu maka akan tertanam di hatinya. Begitu juga tentang cerita. Tahu nggak nak, dulu tuh ya, itu di tempat itu, dekat kampung ini, walaupun ada sejarah kayaknya kecil ya, itu dulu ceritanya di situ begini loh, begini. Dulu itu ada perang ini, nah terjadinya di situ. Itu sekedar cerita. Kalau dia diceritain di sekolah, udah kebebel ini dan itu, konsen nggak? Mungkin kurang konsen ya. Karena dia udah tahu di situ dia belajar. Tapi ketika dia masuk, dia lagi santai sama ibunya di rumah, lagi enak sambil makan, dibikinin cemilan sama ibunya sambil bercerita. Oh ini dengerin lagu daerah. Itu sepele. Dulu itu di zaman dulu, ya ada PKK. Itu saya senangnya kenapa? Sebetulnya messenger yang paling penting perannya itu adalah kita yang ada di rumah, keluarga. Kita nggak usah terlalu jauh-jauh dulu deh. Menurut saya secara pribadi. Sampai akhirnya tertanam jiwa NKRI. Makanya apa? Di pupuk ini, kalau
Kalau Gus Jun baca, selamatkan bumi, buminya dulu, selamatkan generasi, karena generasi itulah yang akan meneruskan kita. Tapi kalau misalnya tanahnya ini nggak di tempat kita berpijak ini, nggak diselamatkan dulu, gimana generasinya bisa selamat? Nggak bisa. Betul. Maka yang terjadi adalah apa? Apapun bentuk situs kita seperti tadi dibilang sama Gus Yadi, nanti pelan-pelan Bali ini ganti lagi ininya. Karena kenapa? Pelan-pelan dia dari mulai budaya-budaya yang ada di sekitar kita, kebijakan-kebijakan lokal kita mulai bergeser. Bagaimana mempertahankan budaya itu? Orang sementara bangunannya di sini udah beda, lama-lama ukir Bali hilang. Dan akhirnya ujung-ujungnya generasinya nggak ada lagi yang lihat. Dan itu terjadi di banyak peradaban. Seperti itu Gus Jun. Baik, terima kasih Bu Dinar. Tadi boleh dipegang dulu. Banyak sekali ya, dari pertanyaan pertama saja sudah banyak pengalaman yang mungkin teman-teman di rumah bisa rasakan, bisa juga dicermati, bisa diambil, apalagi kita baru masuk ke pertanyaan pertama. Kita bakal lanjut ke 3 pertanyaan berikutnya mungkin karena terbatasnya waktu. Arjun pengen banget sebenarnya lebih banyak ngobrol gitu, lebih banyak nyerap ilmu dari bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir di sini. Itu sebenarnya pengen banget Arjun rasain, tapi karena terbatasnya waktu untuk kita saling berbincang, mungkin untuk 3 pertanyaan selanjutnya bisa lebih dijawab lebih singkat sedikit. Pertanyaan kedua, kita bakal mulai dari Ibu Dinar lagi. Kira-kira menurut Ibu nih, bagaimana kegiatan komunitas atau organisasi Ibu itu yang berkaitan dengan Pancasila? Adakah yang berkaitan dengan Pancasila? Silakan. Ini ada dong, pasti. Karena kenapa? Kami berusaha membagi entah itu wawasan untuk lingkungan hidup, bagaimana melestarikan alam supaya sampah-sampah organik itu tidak lagi menjadi masalah. Bahkan kami siap membantu pemerintah, wilayah Provinsi Bali khususnya, di luar pun iya. Perusahaan-perusahaan kita bisa bekerja sama untuk sistem pengolahan sampah supaya negeri ini bisa bersih dan apa yang menjadi masalah bisa jadi solusi, seperti itu. Jadi memang banyak cara, cuman kalau kita bisa bikin dengan cara yang indah dan estetikanya bagus, kenapa tidak? Itu aja Gus Jet. Baik, terima kasih Bu Dinar. Mungkin kita bakal lanjut lagi. Tadi udah ada kalau dari Bu Dinar dari Yayasan Wahyu Lestari Buana sudah menyampaikan bahwa dari kegiatan dari komunitasnya ada. Mungkin dari Bapak, dari bagaimana kegiatan komunitas atau organisasi Bapak yang berkaitan dengan Pancasila, apakah ada? Boleh dijelaskan, silakan Bapak. Baik deh. Untuk yang berkaitan dengan suatu lembaga Pancasila dan suatu bentuk namanya aturan undang-undang. Nah, kami dari pihak pengurus semua, sebelum kami melakukan suatu bentuk kegiatan saat ini, nah kami melakukan suatu bentuk namanya regulasi kepemerintahan. Bagaimana aturan sesuai dengan yang tercantum dengan dasar negara kita Pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang 45 dan sesuai dengan peraturan daerah. Nah, saat ini kami di setiap seluruh DPD melakukan suatu bentuk namanya pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di setiap kabupaten. Karena di provinsi sudah kemarin tanggal 19 yang tadi saya ucapkan itu, di setiap kabupaten kota melakukan suatu bentuk pembinaan dan penyuluhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bagaimana regulasi, bagaimana administrasi, suatu bentuk namanya pengurus ormas maupun anggota ormas yang ada. Dan di samping itu dengan kemasyarakatnya kita melakukan suatu bentuk namanya bakti sosial. Kemarin kita melakukan suatu bentuk bakti sosial kayak untuk pencegahan suatu bentuk namanya katarak dan mungkin pembersihan daripada lensa mata. Karena di sini kami akan melakukan tanggal 3 September besok, kita Barisan Republik bekerja sama dengan Yayasan Australia yang di Sanur, JFF, melakukan suatu bentuk namanya kita dikasih jatah minimal 300 orang untuk operasi katarak gratis dan kacamata gratis. Nah, itu yang kami gerakkan. Bagaimana dasar kita adalah Pancasila. Seperti itu. Dan bagaimana pengurus kami mengerti itu Pancasila, aturan, dan undang-undang. Itu yang kita terapkan kepada pengurus dan anggota kami di Barisan Republik. Seperti itu, Dek. Baik, terima kasih Pak Dwiki. Kita bakal lanjut langsung ke Gus Yadi.
bagaimana kegiatan atau komunitas atau organisasi Bapak yang berkaitan dengan Pancasila. Boleh langsung dijelaskan, silakan. Simpel aja. Setiap hasil keputusan rapat organisasi melalui musyawarah mencapai mufakat. Itu bentuk Pancasila. Wah, simple tapi maknanya cukup dalam, Bapak. Mungkin kita bakal lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Arjun bakal rangkap langsung karena ini masuk ke dalam literasi digital. Arjun mulai langsung dari Gus Yadi langsung. Menurut Gus Yadi, bagaimana tanggapan Gus Yadi itu bagaimana melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah baik atau buruk? Dan kita juga tahu bahwa penipuan digital ini juga sudah cukup banyak pastinya, apalagi bahkan mungkin dari keluarga atau kerabat terdekat kita sudah merasakan. Kira-kira bagaimana cara mencegah korban penipuan digital tersebut? Apalagi mungkin dari aplikasi A atau B dan C. Jika memang literasinya sudah baik, tetapi penipuan digital masih ada, bagaimana mungkin menurut Gus Yadi literasi digital masyarakat Indonesia saat ini? Generasi apapun, sudahkah baik ataupun masih buruk? Silakan. Untuk digital hari ini ya, kita sudah punya undang-undang ITE. Sudah siap. Cuma ada satu yang perlu dikuatkan, Menkominfo. Itu diperkuat lagi agar jangan situs-situs atau akun-akun yang situ muncul lagi. Kalau dari situ masyarakat tidak akan konsumsi. Kalau di situ ya kuat, aman sudah. Itu aja sebenarnya, simpel sebenarnya bangsa ini untuk mencegah ada penipuan ojol apa itu ya. Di kementerian itu dikuatkan lagi. Bantai semua akun-akun seperti itu. Tangkap, tegakkan hukum melalui undang-undang ITE. Selesai. Mungkin tanggapan dari Gus Yadi melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini, apakah sudah baik, apakah belum dan harus ditingkatkan? Bagaimana? Saya lihat kita lagi mengembangkan sistem cyber ya. Kita kerja di organisasi bikin pendidikan cyber untuk segalanya agar masyarakat cerdas dalam menggunakan komunikasi digital. Kita lakukan itu sudah sangat bagus kok, sangat bagus. Cuma kalau yang negatifnya itu Menteri harus sikat itu, karena kita dalam pendidikan cyber baik itu intelijen dan segalanya itu sudah lagi bagus. Masyarakat Bali itu bukan hanya orang Bali asli ya, orang semua yang ada di sini, yang lahir di sini, yang besar di sini, itu sangat antusias ketika bikin kelas cyber. Memang gratis soalnya. Ini berbasis tidak bayar, itu mungkin lagi senang ya. Harusnya pemerintah menyiapkan itu berbasis tidak bayar untuk pengenalan cyber, untuk digital kita. Karena digital kita tuh paling gampang. Saat ini anak saya sudah bisa membuat satu akun, baru kelas 1 SD. Temannya bisa pakai nipu. Kenapa bisa? Ternyata regulasi di negara kita tentang pembuatan itu tidak kuat. Ini kan kritik boleh kan. Nah, itu saya minta tolong dari kementerian itu yang kuat agar bangsa kita, selamatkan bangsa kita. Bahaya, tidak perlu pakai senjata, pakai cara-cara saat ini bisa hancur bangsa ini. Itu Mas Juni. Saya agak miris saya membaca itu karena ada beberapa yang harus saya tutupi. Karena saya lagi kejar ini, soalnya saya lagi membuat cyber untuk pengamanan bangsa dan negara di Bali khususnya. Di Bali kita buat cyber pengamanan Nusantara ini. Karena kita nanti kalau sudah buka nanti ada yang melaporkan kita. Dia yang buka itu bahaya itu. Yang pasti menterinya harus kuat dulu. Regulasi atau sistem aturan penggunaan perangkat lunak ini harus kuat. Padahal karena kita sudah punya undang-undang ITE. Undang-undang ITE banyak sekali itu. Kadang-kadang yang hanya nge-share tidak bisa ketangkep kok. Yang nge-share ketangkep, yang buat enggak, repot. Ini undang-undangnya harus dibenerin dulu, menterinya juga dibenerin. Ini kan kritik agar masyarakat Indonesia ketika dunia digital harus sudah diikuti oleh seluruh dunia, itu sudah tidak ketinggalan. 2045 Indonesia menjadi negara superpower melalui kekuatan digital itu. Itu Mas Jun. Baik, terima kasih Gus Yadi. Kita bakal lanjut ke Pak Dwiki. Terima kasih Gus Yadi penjelasannya. Kita bakal lanjut ke Pak Dwiki. Pak Dwiki boleh bisa menambahkan atau memiliki opini tersendiri. Gimana tanggapan Bapak melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah baik apa belum? Dan kita juga banyak melihat penipuan digital. Adakah saran dari Pak Dwiki nih? Tadi kan kalau Gus Yadi udah bilang tingkatkan kekuatan dari menteri komunikasi dan
Kalau misalnya dari Gus Yadi, adakah saran lain untuk kita bisa cegah korban penipuan tersebut, korban penipuan digital terutama? Silakan Pak. Baik, Gus Yen. Nah, kembali kita ke suatu bentuk zaman teknologi. Karena kita tidak bisa suatu bentuk namanya di zaman teknologi ini karena masyarakat membutuhkan yang utamanya dari digital. Kalau saya mengambil kesimpulan yang dari Gus Adi, yang kita perlukan sekarang adalah masyarakat itu memahami. Bagaimana masyarakat memahami mana penipu, mana itu informasi. Hanya itu saja. Kalau kita berbicara itu akan suatu bentuk namanya penipu, nah kadang-kadang yang ditipu adalah kebodohan daripada masyarakat kita. Bukan dari hackernya sendiri, karena diiming-imingin. Karena selalu ada bahasa surga, merindukan bulan jatuh, kan seperti itu. Nah inilah masyarakat kita yang sering terjerumus di dalam dunia digital. Nah, saya melanjutkan daripada yang kita perlukan adalah masyarakat memahami. Hanya itu saja. Kalau masalah digital, karena digital sekarang gratis, tidak ada namanya beli akun. Yang penting sudah punya HP Android, sudah bisa membuat suatu bentuk namanya akun. Karena sudah difasilitasi oleh aplikasi. Nah, masyarakatlah yang sadar sekarang mempergunakan dan menyadari info daripada suatu bentuk namanya dan kegunaan aplikasi tersebut. Hanya segitu saja. Baik, terima kasih Pak Dwiki. Kalau tadi dari Gus Yadi adalah menterinya harus lebih kuat. Pak Dwiki bilang dari masyarakat harus memahami lagi tentang digital ini, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara agar kita bisa memahami mana penipu, mana bukan. Itu masuk ke dalam literasi digital juga, karena masyarakat Indonesia mungkin melek digital tapi tidak melek untuk bisa memahami yang mana orang jahat, mana orang baik begitu. Saya bakal lanjut kepada Ibu Dinar. Pertanyaan tetap sama Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu melihat literasi digital masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah baik atau belum? Dan kita juga sering sekali melihat penipuan digital. Adakah saran dari Ibu nih, kalau misalnya dari Gus Yadi sama Pak Dwiki sudah memberikan saran, adakah saran lain dari Ibu untuk bisa kita mencegah adanya penipuan digital tersebut dari aplikasi apapun? Silakan Ibu. Terima kasih Gus Jun. Saya mau ralat dulu yang tadi ya, bukan ibu-ibu selfie maksud saya, tapi sekarang ibu-ibu sekarang kebanyakan sibuknya di sosmed gitu. Jadi bukan karena selfie-nya bukan, tapi mereka lupa karena sibuk dengan sosmed. Itu saya revisi yang tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan barusan, literasi untuk yang sekarang ini saya rasa kalau tadi Bapak bilang dari di divisi tertentu, terus Bapak juga bilang begitu dari masyarakatnya. Kolaborasi keduanya harus dikuatkan. Jadi kedua atas bottom dan topnya. Karena kenapa? Kalaupun pemerintah menguatkan, tetapi tanpa ada sosialisasi ke masyarakat, saya rasa nggak kena. Karena gini, ini contoh, cerita scammer dulu itu udah lama. Dari tahun 90-an itu udah ada scammer. Tapi nggak begitu naik ke permukaan karena zaman 90-an masih Motorola HP-nya. Tapi scammer itu sudah terjadi. Naik ke tahun 2000-an, scammer itu udah mulai up. Nah, sampai sekarang scammer itu makin banyak. Akhirnya terjadi di tahun 2024 ini yang belum lama saya dengar itu ada beberapa orang banyak tertipu dari scammer. Kenalan di sosmed. Kayak begitu. Padahal akunnya akun bodong. Udah ngirimin uang sekian katanya dikirimin paket. Sebenarnya please make sense. Mungkinkah orang yang nggak pernah kita tahu dan nggak kita pernah tahu real life-nya kayak apa mau ngirimin uang dalam bentuk cash? Come on, make sense. Ya kan, bener nggak? Betul. Nggak mungkin orang bisa ngirimin uang cash dalam bentuk cash dikirim lewat paket. Nggak bisa, emang nggak terdeteksi. Negara kita canggih loh. Walaupun negara kita dibilang kayak banyaknya orang kampung ya. Orang kampung Indonesia keren-keren saya bilang. Saya bangga kok. Petani-petani bagus, jangan salah. Ketika orang bilang begitu, harusnya nalar kita udah jalan. Nggak mungkin tuh yang namanya dolar bisa dikirim masuk ke negara seberang tanpa terdeteksi sama detektor. Itu aja. Jadi saya rasa memang ada kekuatan tertentu yang memang harus kita naikkan lagi ya Pak. Yaitu tadi di sisi dari pemerintah dan kemudian disosialisasikan di bawah. Karena tanpa ada itu saya rasa nggak bakalan bisa. Jadi kedua ini, bottom dan topnya itu harus saling
mengimbangi. Jadi itu sampai akhirnya kita berkuat. Karena jika pemerintah sendiri nggak akan bisa. Masyarakat sendiri pun, masyarakat nggak ada yang guidance kok. Gitu aja. Jadi kalau dibilang literasinya sudah bagus atau enggak, saya rasa yang perlu diimprove lagi, yang perlu disempurnakan lagi adalah atas dan bawah, antar pemerintah dan masyarakat. Gitu Mas John. Baik, terima kasih Bu Dinar. Boleh ditaruh di sini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dinar. Dari 4 pertanyaan tadi sudah dijawab semua oleh narasumber hebat kita. Banyak sekali poin-poin yang saya dapatkan pada hari ini, apalagi wawasan kebangsaan itu perlu teman-teman sekalian. Wawasan kebangsaan itu perlu kita realisasikan juga kepada anak-anak muda ataupun siapapun masyarakat Indonesia, terlepas dari generasi apapun. Dan literasi digital Indonesia, mungkin dapat saya simpulkan bahwa literasi digital Indonesia sudah cukup baik, tetapi perlu lagi ditingkatkan dalam hal apapun itu. Yang penting itu masuk ke dalam ranah digital, itu perlu ditingkatkan lagi. Ada juga di solusi atau kritikan dari Gus Yadi juga bilang menterinya harus lebih kuat lagi. Selain itu, selain menterinya harus kuat lagi, jangan kita mengkritik pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus paham bahwa kita harus bisa memahami yang mana orang jahat yang berperilaku di dunia digital itu, juga kita harus bisa memahami hal tersebut agar kita tidak mudah tertipu. Indonesia sudah canggih, masa kita masih di dalam ranah yang tidak masuk digital, tidak make sense lah kalau misalnya kita bilang orang-orang Indonesia tuh masih tertipu dengan kata-kata manis di WhatsApp, misalnya dikirimin bahwa bakal dikirim paket dari artis-artis misalnya, seperti itu ya, tidak make sense. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita ambil poin-poin penting, banyak sekali poin-poin penting di pagi hari ini, di podcast di pagi hari ini ya. Artinya cukup bangga sekali, bukan bangga lagi, tapi cukup terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah mau hadir di podcast. Terima kasih podcast Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sudah mau hadir dan sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu benar-benar kalau misalnya kita mau berbagi pengalaman itu kita share, Bapak share, Ibu share, itu harusnya itu ilmu-ilmu yang cukup mahal. Bukan cukup mahal, tapi sangat mahal untuk bisa kita ketahui. Bahkan seminar-seminar mungkin kita harus bayar dulu baru kita dapat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Saya Junes sebagai host podcast pada hari ini pamit undur diri dan terima kasih.